itu, kalau saya katakan Panadol bisa menghilangkan nyeri, kalian percaya nggak? Bisa menghilangkan kepala. Percaya ya? Yakin gitu ya bahwa memang bisa menghilangkan atau mengurangi nyeri sakit kepala. Kenapa? Karena mungkin kalian sudah pernah menggunakan. Tapi kalau saya tanyakan, benar nggak TENS itu menghilangkan nyeri? Seberapa besar refleksi rasa sanksi yang Anda miliki dibandingkan ketika saya mengatakan Panadol itu bisa menghilangkan sakit kepala atau dibandingkan dengan TENS bisa menghilangkan sakit kepala. Harusnya sebagai fisioterapis, mahasiswa fisioterapis, segera buktikan itu. Ya, bisa untuk menguatkan, mengurangi rasa sanksi tadi, kalian bisa mencari segera ya, informasi yang lebih kuat daripada yang Anda dapatkan saat itu. Tentu saja lebih kuat kalau Anda buktikan gitu. Itu puncak dari pemikiran positif ya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar mendengarkan kemudian tidak ada upaya lanjut untuk meningkatkan atau mengurangi atau menjawab rasa sanksi tadi, yang seperti saya katakan tadi, nanti akhirnya ya, pemahaman tentang keilmuannya menjadi sangat superficial, sangat dangkal. Begitu lulus dari fisioterapi, malah sering menggunakan tindakan-tindakan yang bukan bagian dari keilmuan fisioterapi. Banyak juga akhirnya fisioterapis kita mengambil metode-metode atau tindakan-tindakan yang tidak pernah dia pelajari sebelumnya. Kenapa? Karena dia sanksi sebenarnya dengan apa yang dia pernah dapatkan. Tapi kalau misalnya ketika dapatkan informasi itu segera diverifikasi, lakukan mencari jawaban atas pengetahuan yang baru. Tentu saja pengetahuan baru akan melahirkan pertanyaan. Mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul karena rasa sanksi tadi, maka nanti akan terjawab. Ya, kalau Anda tanya ke saya, Pak Irfan, bisa nggak TENS itu menghilangkan nyeri? Saya katakan bisa dan sangat bisa. Dibandingkan dengan apa namanya medikamentosa kayak obat-obatan anti nyeri, sama. Kenapa? Karena saya mempelajari betul bagaimana mekanisme itu bekerja, baik secara kimiawi sebagai medikamentosa. Medikamentosa itu misalnya analgetik, Ponstan, gitu ya. Kemudian asam mefenamat atau tadi Panadol, itu partikelnya akan turun diabsorpsi masuk ke dalam apa namanya ke dalam membran sel yang akan mengakibatkan terjadinya blocking terhadap pengiriman impuls informasi tentang rasa nyeri tadi. Demikian juga kalau TENS, bedanya tadi kalau kimiawi ini menggunakan pendekatan fisika dengan energi kinetik berupa elektrik. Nah, mekanisme yang terjadi dalam tubuh itu sama, yaitu terjadinya blocking informasi sinyal informasi nyeri dari sumber nyeri ke sumber ke pusat persepsi itu terblok, terganggu. Sama-sama mekanismenya. Bahannya beda, mekanisme dalam kerja dalam tubuh sama, sehingga secara teoritis berarti dua-duanya sama. Pembuktian empiris. Saya pernah minum obat kalau sakit kepala atau ada nyeri di jaringan. Saya juga pernah menggunakan TENS kalau ada nyeri jaringan. Saya buktikan dua-duanya. Sehingga ketika Anda bertanya, tingkat keyakinan saya sama. Yaitu dia minum obat atau menggunakan modalitas itu sama. Nah, itulah cara kita berpikir kalau kita ingin benar-benar memahami tentang hakikat keilmuan itu. Ya, jadi kalau hanya sebagai ringkas, saya hanya nitip pesan bahwa di antara sekian banyak apa yang Anda lakukan itu juga Anda harus memikirkan begitu banyak orang yang sesungguhnya terlibat dalam proses Anda menjadi mahasiswa dan kelak menjadi fisioterapis. Semuanya harus masuk dalam kesadaran Anda tentang itu, ya. Jadi jangan membayangkan hanya urusan sendiri gitu. Ya katakan tadi, kalau ternyata pada akhirnya proses sekian waktu, ya sehari 8 jam Anda belajar di kampus, kemudian tadi saya katakan tidak ada refleksi tentang apa yang dicapai, itu bukan hanya Anda saja yang
Kalau misalnya itu kita anggap sebagai kerugian, kesia-siaan 8 jam itu. Enak kalau 8 jam itu pakai rekreasi kan? Paling tidak lebih apa? Lebih secara psikologis mungkin lebih menyenangkan. Jadi mesti jelas betul tujuan Anda dalam melakukan proses pembelajaran tadi. Nah, kita masuk kepada subtopik yang diminta dalam pembelajaran kali ini, yaitu logika positivistik, yang mana merupakan aliran berpikir yang hanya mengakui kebenaran rasional, empirik, indrawi, objektif. Jadi, positivistik ini berkembang akhirnya pada pengakuan terhadap sesuatu dengan ditandai hal-hal yang bersifat logis, empirik, terbukti, dapat dilihat misalnya, kemudian objektif. Komponen inilah yang akhirnya maju dalam perkembangan ilmu sampai akhirnya berkembang dalam berbagai metode termasuk penelitian. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Dasar daripada rasional itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa itu rasional? Ayo, ini semuanya hadir atau hanya masuk Zoom aja? Ini saya kadang-kadang agak sanksi ini mahasiswa ini kalau pakai Zoom. Kalau hanya namanya saja itu seringkali dalam perkuliahan saya apa namanya? Remove. Izin menjawab, Pak. Ya. Rasional itu sesuatu yang bisa diterima oleh akal atau logika gitu, Pak. Sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Atau apa tadi? Logika. Logika, Pak. Itu kalau pertanyaan. Siapa yang jawab tadi? Nikmah. Nikmah itu ziyadah. Hikmah ya. Logika, Pak. Ya. Baik. Nikmah, Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu ke Nikmah ya. Tapi jawabannya itu kalau saya nanyanya apa persamaan rasional? Nah, itu jawabannya adalah sesuatu masuk akal atau logis. Tapi pertanyaan saya, lalu kalau begitu saya tanya, kalau begitu logika itu apa? Sama jadinya kan? Jangan lagi bilang sesuatu yang rasional, itu artinya persamaan namanya. Paham nggak maksud saya? Jadi ketika saya tanya apa yang dimaksud rasional, terus Nikma mengatakan sesuatu yang masuk akal atau logis atau masuk dalam logika, itu belum menjawab pertanyaan tuh. Karena saya akan sama dengan pertanyaan saya, apa yang dimaksud logika kalau begitu? Jadi rasional equal atau sama dengan logis atau logika sama dengan masuk akal. Nah, itu pertanyaan saya bukan apa persamaannya, tapi apa yang dimaksud dengan. Boleh, apa yang dimaksud dengan rasional atau apa yang dimaksud dengan logis atau apa yang dimaksud dengan masuk akal. Apa yang dimaksud dengan masuk akal supaya gampang. Kalau tadi terlalu banyak istilah. Ini lebih gampang. Apa yang dimaksud dengan masuk akal menurut Anda? Izin masuk, Pak. Ya, Riyad, silakan. Yang dimaksud dengan masuk akal itu yang bisa dilakukan oleh makhluk hidup. Gitu. Oke. Jadi sesuatu yang Anda katakan masuk akal itu karena sesuatu yang sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Kalau kita turunkan berarti sesuatu yang sesuai dengan teori. Pengetahuan kita kan dasarnya teori. Ada orang yang tidak punya pengetahuan tentang itu. Misalnya seseorang dari kecil di dalam hutan, tidak pernah interaksi dengan luar, hidupnya di hutan saja. Terus ketemu Anda yang sudah kuliah di Unisa, terus Anda bilang ke dia, tahu nggak atau percaya tidak atau ngerti nggak, masuk akal tidak, ada besi bisa terbang. Dia akan jawab tidak bisa, tidak masuk akal. Kenapa? Bukan karena pembuktian empirisnya tidak ada,
tapi pengetahuan dia tidak mencukupi untuk menjadikan objek itu menjadi masuk akal. Terus kalau saya tanya ke Riyad, ada nggak besi bisa terbang? Gimana Pak? Ada nggak besi bisa terbang? Tidak Pak. Tidak ada besi bisa terbang. Iya. Kalau besi bisa ngapung ada nggak? Ya, Pak. Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Terus kapal feri itu dari bahan apa? Gabus apa atau pesawat terbang nggak ada unsur besinya atau gimana? Mungkin Paham, ada bahan yang bisa buat ngapung Pak. Ya, jadi pertanyaannya, kalau kamu ketemu sama orang yang tidak pernah punya pengetahuan itu, maka dia akan menjawab tidak mungkin. Bagaimana mungkin besi, aluminium bisa terbang? Itu bagaimana mungkin? Kalau dia nggak punya pengetahuan. Tapi kalau Riyad pernah lihat pesawat terbang pastinya. Masa enggak? Iya Pak. Tahu kan pesawat terbang bahannya dari aluminium. Terus kalau saya tanya, mungkin nggak atau ada nggak sesuatu yang bahannya aluminium bisa terbang? Jawabannya apa? Ada Pak. Ada, namanya Pesawat terbang. Itu kalau kamu tanyakan pada orang yang tidak punya pengetahuan itu, maka dia menurutnya tidak logis. Artinya logika itu takarannya adalah pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjustify sesuatu itu pasti atau mutlak menjadi tidak masuk akal. Karena boleh jadi apa? Boleh jadi batasan pengetahuan kita tidak menuju atau tidak sampai pada konteks itu. Ya, tetapi dalam konteks logika individual mungkin itu menjadi tidak masuk akal. Oke. Jadi logika positivistik ini mengandalkan kemampuan pengamatan. Jadi ada bukti-bukti empiris yang akhirnya berkembang menjadi berbagai metodologi. Ya, metodologi nanti kalian belajar tentang metode penelitian, bagaimana upaya-upaya pembuktian itu. Baik yang sifatnya laboratoris, ada yang sifatnya probability, kemungkinan, berbagai macam. Intinya selalu mendekatkan dirinya, mendekatkan pemahaman terhadap pengambilan keputusan berdasarkan pembuktian yang dia miliki. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau dosennya mengatakan TENS itu menurut mereka bisa menurunkan nyeri, kalian berhenti di situ, maka logikanya sampai di situ tuh. Sekedar tahu bahwa katanya TENS bisa menurunkan nyeri. Batas keilmuannya di situ. Yang mana sesungguhnya masih sangat banyak yang boleh kita perluas atau perdalam cakupannya. Jadi logika positivistik itu terilhami dari keilmuan yang sifatnya lebih modern, yang mana mengharuskan adanya kepastian dalam sebuah kebenaran. Ada empirisme pemikiran di sana. Ya. Nah biasanya empirisme itu dibuat dalam rangkaian beberapa metode. Salah satu di antaranya kalau kita bicara misalnya probability, yang dikatakan kebenaran itu adalah sesuatu yang secara secara umum itu memiliki hasil yang sama atau kesimpulan yang sama. Ya. Mereka mempertimbangkan peluang tentang kejadian itu, dianggapnya kalau kejadian itu berulang terus itu pasti bukan karena kebetulan tuh. Nah, itu probabilistik tuh. Kalau bukan kebetulan, maka dianggap sebagai mendekati kebenaran. Jadi kalau TENS itu dikasih orang yang ada nyeri dikasih TENS, nyerinya menurun. Dikasih lagi ke orang yang lain yang nyeri yang lain menurun. Berulang kali terjadi, maka probabilistiknya mengatakan bahwa TENS mendekati kebenaran betul bisa menurunkan nyeri. Tapi kalau misalnya kadang dipakai menurunkan, tidak ada dominasi antara kemampuan itu, maka boleh jadi kemampuan dia menurunkan nyeri itu sifatnya kebetulan. Nah, itu semakin menjauhkan dari pendekatan-pendekatan empirisme yang
metode yang modern. Nah, syarat objek ilmu yang didapat itu adalah yang pertama adalah dia dapat diamati. Biasanya pemahaman positivistik ini dia hanya bisa meyakini sesuatu itu jika dia bisa diamati. Sekali lagi, pengamatan itu ya sangat terbatas oleh kemampuan pengetahuan individu. Nanti saya akan contohkan, ya. Sehingga orang-orang yang tidak tidak mendalami pendekatan positivistik dengan baik, ini bisa jadi malah justru sanksi terhadap kebenaran, karena dia mengambil takaran dirinya, ya. Kalau dia belum pernah lihat dengan ini, maka dia anggap itu tidak benar, gitu. Sehingga biasanya kalau dalam dalam perkembangan filsafat ilmu, seringkali orang malah justru menyimpan dari kebenaran, termasuk diantaranya keyakinan kepada hal-hal yang bersifat religius. Tapi kalau mereka tahu tentang positivistik itu didalami dengan baik, benar-benar disadari bahwa ada batasan pengetahuan, maka dia selalu membuat peluang tentang pembuktian itu terjadi, tetapi capaian atau kemampuan batasan keilmuan dia belum bisa membangun logika itu. Kemudian berpusat pada hal-hal yang sifatnya pembuktian langsung, gitu ya. Biasanya sifatnya kita sebut dengan eksperimental. Kemudian adanya aspek-aspek data yang menunjukkan indikasi atau menunjukkan jawaban atas pertanyaan yang dibangun dalam sebuah penelitian misalnya. Kemudian pembuktian berdasarkan fakta tanpa intervensi kepentingan subjektivitas. Jadi keyakinan terhadap pembuktian itu benar-benar dibangun berdasarkan kejadian apa adanya, bukan karena subjektivitas orang yang melakukan upaya pembuktian. Jadi kebenaran yang dianut pada logika positivistik itu dalam mencari kebenaran adalah teori korespondensi. Biasanya mereka melakukan mekanisme data, pengumpulan data, kemudian membangun fakta-fakta empiris, ya, bukti-bukti, kemudian menyusunnya, merangkumnya sedemikian rupa untuk mendukung pernyataan yang mereka susun. Nah, suatu pernyataan dianggap benar apabila terkandung di dalamnya kesesuaian. Terkandung di dalamnya ada objek faktual yang ditunjuk dan juga menjawab pertanyaan yang ada. Oleh karena itu, pemahaman positivistik ini, ya, yang sebenarnya sangat saya ingin semua fisioterapis juga memiliki pemahaman ini mendalam, agar supaya terbangun pemikiran keilmuan di fisioterapi itu, yaitu logiko, hipotetiko, verifikatif. Kalau tidak, ya benar. Orang-orang menyamakan dengan dukun misalnya. Fisioterapi itu kayak dukun, kata yang beberapa waktu lalu yang cukup ramai di sosial media. Kenapa? Ya karena fisioterapi sendiri mungkin tidak berupaya untuk melakukan mekanisme, membangun logika berdasarkan keilmuan. Kemudian membangun hipotesis dalam rangka melakukan peluang jawaban dari pertanyaan, kemudian melakukan pembuktian. Jadi jangan sampai kuliahnya di kampus sudah evidence based practice, tindakannya di rumah sakit setelah lulus bukan evidence based practice, tapi semuanya trial and error. Itu berarti apa yang dipelajari belum mendalam. Di luar daripada keilmuan ini, ya trial and error. Dukun itu trial and error. Bagaimana bisa tidak trial and error tanpa dasar keilmuan hipotetiko yang bagus, bukti empiris yang bagus, dia bisa melakukan hal-hal yang sepertinya yang dilakukan pada seseorang. Sehingga kalaupun ada yang sembuh, peluang kesembuhannya adalah kebetulan, gitu. Dan itu yang biasanya menjadi kesempatan untuk mempengaruhi opini, gitu.
Jadi kalau ada fisioterapis terlalu rajin pakai testimoni ya, dalam kuliahnya, dalam pelatihan, saya punya pengalaman pasien saya seperti ini, saya punya pengalaman. Dan secara metodologi bisa diterima sebagai pembuktian, tetapi secara metodologi itu pembuktian yang paling rendah, level evidence-nya, level pembuktiannya paling rendah. Karena peluang kebetulannya sangat tinggi, peluang subjektivitasnya sangat tinggi. Dia akan mengungkapkan contoh-contoh yang kebetulan mengalami perbaikan. Dia tidak mengungkapkan berapa banyak orang yang dengan tindakan yang sama tidak menghasilkan perbaikan. Nah itulah. Nah kalau terbiasa terpola seperti itu, terbiasa, akhirnya fisioterapi jauh dari positivistik ini. Gitu. Pemikiran-pemikiran proses-proses yang sifatnya empirisme. Nah dalam apa namanya positivistik ini ada beberapa bagian yang juga berkembang ya. Yang pertama adalah ada filsafat hermeneutik ya. Satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna, yaitu ilmu yang mempelajari arti dari fenomena. Seringkali tanda dan gejala itu ya itu bisa di forecasting, diramalkan sebuah kejadian karena itu sesuatu yang sudah berulang kali terjadi. Itulah yang digunakan oleh oleh banyak praktisi bukan hanya di bidang kesehatan, di banyak hal gitu ya. Tetapi itu perlu sebuah empirisme yang berulang, konsisten, dan juga valid terjadi. Gitu. Jadi kalau dulu orang banyak menggunakan tanda-tanda alam lalu memprediksi akan seperti apa kejadian, misalnya cuaca, misalnya seperti itu hanya bisa dilakukan karena banyak fenomena yang sudah terjadi berulang kali, konsisten, dan valid betul-betul terjadi. Pada tingkatan itu, bagian yang berulang tadi juga sebagian juga merupakan bukti empiris tuh. Jadi makanya ini juga walaupun sifatnya hermeneutik, tetapi dia bagian dari positivistik. Kenapa? Karena dia menggunakan dasar hal-hal yang bersifat empirisme. Cuma landasannya adalah fenomena yang ditemukan. Nah, filsafat fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Jadi karakteristik, keunikan, fenomena yang terjadi adalah bagian dari filsafat ini. Di mana fenomenologi itu adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Saya katakan tadi, pengalaman yang berulang. Hanya pengalaman yang berulang yang bisa melekat menjadikan sesuatu sebagai empiris sesuatu walaupun mungkin tidak sifatnya sistematis pencariannya gitu ya. Bedanya dengan metode-metode modern itu semuanya dilakukan secara sistematis. Kemudian fenomenologi ini juga diasumsikan sebagai manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya. Kita seringkali sebagai manusia itu mencoba melakukan refleksi kejadian ini itu didasarkan atas apa yang sebelumnya. Dan jika itu terus terjadi berulang, maka kita akan bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa fenomena yang terjadi pada dirinya itu akan menghasilkan dampak atau menghasilkan kejadian atau sesuatu yang berikutnya. Nah, itu juga bagian dari bentuk-bentuk empirisme. Nah, sekarang saya ingin contohkan misalnya dalam bidang fisioterapi ya. Supaya jangan sampai tuntutan positivistik seperti yang saya jelaskan itu malah menyimpang dari seharusnya. Jangan-jangan kalian lalu bertanya, mana buktinya ada surga atau neraka kan gitu. Ini orang-orang positivistik ingin empirisnya seperti itu. Tapi saya katakan tadi, logika itu dibangun atas batasan pengetahuan yang dimiliki. Ya, kalau pengetahuannya hanya baru TENS bisa menurunkan nyeri, terus menuntut atau menyangkal terhadap hal-hal yang lain yang mungkin secara pengetahuannya tidak memadai untuk dirinya, maka bisa jadi penyangkalannya sebenarnya yang
tidak tepat. Contoh gini, kalau ada pertanyaan bagaimana tubuh dapat mempertahankan diri dari ancaman patogen. Tubuh itu kan punya kemampuan untuk mempertahankan diri supaya tidak cepat punah. Salah satu yang paling banyak itu adalah ancaman terhadap patogen. Patogen ya banyak ya, virus, ya bakteri, ya jamur, ya macam-macam lah sifatnya patogen. Yang sifatnya penyebab kerusakan atau penyebab gangguan. Kalian tahu jawaban kesimpulan dari pertanyaan ini? Enggak, Pak. Apa tuh? Karena di dalam tubuh ada leukosit yang bisa mempertahankan dari serangan mikroorganisme atau Oke. hal lain. Oke, good. Jadi, bagaimana tubuh mempertahankan diri ancaman patogen? Kesimpulannya karena tubuh punya sistem imun, gitu ya. Ya, leukosit salah satu unsur dari sistem imun. Sistem itu cara kerja. Jadi, tubuh kita punya sistem pertahanan diri yang disebut dengan imunitas. Gitu ya. Baik. Nah, kalau tadi, tapi siapa? Satria, ya. Kalau tadi Satria mengatakan ada leukosit, ada mungkin sistem imun yang lain. Bagi orang pemikiran positivistik, kira-kira apa yang dia butuhkan untuk bisa meyakinkan atau menjawab refleksi tentang itu? Otomatis Dia obat, dia empiris kan? Orang-orang positivistik itu empiris, bukan katanya-katanya. obat, Pak. Gimana? Mereka bertujuan ke obat, Pak. Karena sudah banyak yang terbukti dalam masyarakat karena obat itu dapat Bukan. Kalau obat itu udah eksternal. Ini pertanyaannya bagaimana tubuh mempertahankan diri. Artinya sesuatu yang ada dalam tubuh. Tadi udah benar, leukosit. Ya toh? Terus bagaimana membuktikan bahwa betul ada leukosit? Bahwa betul leukosit itu bekerja mempertahankan dirinya? Kalau orang positivistik, dia butuh empirisme. Bahwa betul ada itu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, pembelajaran yang seperti termasuk fisioterapi itu jangan hanya sampai batas tadi ini. Jawabannya adalah ada leukosit. Jawabannya adalah ada imun, sistem imun dalam tubuh. Tapi kalian harus bisa mendapatkan hal-hal pembuktian empirisme. Metodologinya banyak, ada yang sifatnya laboratoris, ada yang sifatnya eksperimental gitu ya. Tetapi pada prinsipnya semuanya harus menjawab secara empiris. Nah, dipelajarilah gitu. Melalui laboratoris dipelajarilah. Oh, ada yang namanya innate immunity. Ya. Non-adaptive immunity orang kenalnya. Ada yang namanya adaptive immunity. Ada yang namanya adaptive immunity. Nah, inilah mekanisme kerja. Misalnya patogen masuk ke dalam tubuh, tubuh itu akan direspon pertama kali yang namanya innate immunity. Ada neutrofil, ada makrofag, ada sel T juga ada, kemudian macam-macam. Ada beberapa yang ketika pertama kali masuk ke tubuh, dia akan merespon. Maka muncul yang pertama kali kadang-kadang hanya gejala atau bahkan tanpa gejala, tetapi tidak berlanjut pada gangguan atau kerusakan pada sel-sel tubuh kita. Gitu. Ada banyak patogen yang masuk ke dalam tubuh, tapi dampaknya tidak sampai mengganggu sistem fisiologis tubuh kita. Tapi jika terus berlanjut, maka dia akan masuk ke dalam tubuh. Sama dengan COVID-19 kan? Kalian tentunya sudah berapa kali ikut seminar tentang COVID-19, harusnya ngerti. Jadi ada virusnya COVID-19? Coronavirus di Ya, coronavirus apa? SARS-CoV-2. Akut respiratory syndrome coronavirus 2. Itu masuk ke dalam tubuh, dia berikatan dengan yang namanya reseptor. Dalam tubuh kita reseptor, ada reseptor penangkap atau pengikat daripada setiap jenis patogen. Namanya ACE2. Nah,
reseptor ini kalau terikat, dia yang bisa memfasilitasi untuk masuk ke dalam tubuh, menginfeksi sel. Nah, ketika dia tertangkap oleh reseptor ini, tubuh akan meresponnya dengan munculnya perlawanan pada innate immunity. Ya, kalau ternyata innate immunity seperti makrofag, neutrofil tidak berhasil, maka dia akan lanjut. Makanya ada namanya masa-masa inkubasi kan. Dulu tuh dia ini kan 3 hari. Setelah itu kalau tes positif berarti dia lanjut masuk pada fase kerja adaptive immunity. Adaptive immunity itu adalah di mana upaya tubuh untuk membuat mekanisme pertahanan diri yang spesifik untuk virus tersebut. Kalau innate immunity general. Kulit juga masuk kategori innate immunity itu kulit. Karena dia mencegah awal patogen masuk ke dalam tubuh kan. Nanti setelah lewatin itu barulah sistem-sistem innate immunity bekerja. Nah, nanti dalam tubuh akan ada upaya perlawanan lagi. Ya. Di pertama adalah ada sel dendritik yang akan mengidentifikasi virusnya seperti apa, karakteristik seperti apa, kemudian akan mengaktifasi sel T yang akhirnya sel T ini akan membangun mekanisme 2. Yang pertama adalah melawan aktivitas virus tersebut, yang kedua membentuk antibody dengan menyimpan memori T cell. Jadi kalau nanti virusnya masuk lagi, tidak perlu mekanisme yang panjang ini, dia langsung bisa mengidentifikasi dan langsung bisa meresponnya dengan sistem antibody yang bekerja, yang tepat, yang sesuai. Jadi jangan bayangkan obat itu mematikan sel SARS-CoV-2. Tetap yang mampu membunuh sel virus itu adalah sistem imun kita. Yang bisa dilakukan oleh obat adalah bagaimana memperkuat kinerjanya atau menstimulan dia. Sama dengan kalau kita vaksin. Vaksin kan menstimulasi tubuh kita untuk bisa membentuk antibody, yaitu dimasukkannya bagian atau virus yang dilemahkan tadi, yang tidak akan bisa menginfeksi, tapi karakteristiknya terbaca oleh tubuh, sehingga tubuh meresponnya membentuk antibody yang sesuai dengan virus tersebut. Jadi itu bayangannya seperti itu. Nah, untuk dilakukanlah mekanisme yang sifatnya laboratoris. Pembuktian empirisme yang tadi saya katakan. Orang positivistik itu selalu ingin lihat nyata ada enggak. Dilakukanlah pembuktian empirisme. Ada yang namanya sel dendritik, gitu ya. Modelnya seperti ini. Kemudian ada yang namanya neutrofil. Ini juga masuk dalam innate immunity. Inilah yang pertama kali akan melakukan respon pertahanan diri terhadap adanya antibody, adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang mengakibatkan orang yang berpikir positivistik itu selalu sangsi dan berupaya mencari pembuktian. Ini namanya makrofag. Ini sel imun yang paling banyak di tubuh, paling responsif di tubuh kita ketika ada patogen yang masuk. Nah, upaya-upaya itu tentu saja tidak bisa, ya, keyakinan terhadap keilmuan itu tidak bisa bagi orang pemikiran positivistik, tapi dia tidak lakukan upaya pendalaman. Nah, kayak fisioterapi tadi, kalau mahasiswa hanya baru mendengar TENS bisa menghilangkan nyeri, sebatas itu tidak ada upaya pembuktian apa yang terjadi ketika listrik dengan frekuensi sekian, dengan modulasi sekian, apa yang terjadi pada respon neurologis kita. Apakah mekanisme kerja dari sistem imun juga bekerja? Ya bekerja, ini misalnya. Jadi kalau misalnya Anda mengalami trauma noxious, ada cedera, maka akan terkirim informasi tentang cedera itu, maka secara otomatis di sel eferen itu akan merilis beberapa sitokin. Sitokin itu media komunikasinya sistem imun untuk bisa respon. Ada sesuatu nih gitu ya, memberikan informasi. Nah, sitokin ini akan memberikan informasi ke sel-sel imun untuk bisa melakukan perlawanan terhadap gangguan. Jadi kalau misalnya saya katakan tadi, contoh imunitas buatan ya, seperti pemberian vaksin, yaitu memasukkan unsur virus yang dilemahkan ke dalam tubuh supaya tubuh meresponnya. Ya sama, TENS juga memberikan unsur-unsur reseptor yang memberikan rangsangan terhadap munculnya nyeri. Ya kalau pakai alat-alat itu
itu terasa kayak seperti memberikan rangsangan terhadap akan munculnya rasa nyeri, sehingga tubuh akan merespon merilis sistem imun ini, neutrofil, makrofag, limfosit dan lain sebagainya, ya, baik yang sifatnya di sel itu sendiri atau di jaringan itu sendiri, ataupun sifatnya di jaringan yang lain yang akan ditransferkan ke dalam jaringan yang mengalami cedera. Secara prinsip mekanisme itu bekerja. Ya. Nah, pembuktian yang dilakukan inilah yang membuat kita yakin bahwa oke, ternyata apa yang dijelaskan secara teoritis itu bisa dibuktikan secara empiris, baik menggunakan laboratoris atau pembuktian sifatnya eksperimental. Dia nggak bicara tuh tentang makrofag bagaimana bekerja, neutrofil, kok bisa reseptor bermelin tebal itu meningkat sehingga memblokir rasa nyeri, kok bisa gitu. Nggak bicara gitu, tapi dia tinggal kumpulkan 10 orang atau lebih orang yang mengalami nyeri, terus diberikan TENS, lalu lakukan pembuktian. Dihitung probability-nya apakah ini kebetulan atau memang betul-betul TENS yang menurunkan nyerinya. Kalau terbukti bahwa probabilitasnya tinggi, bahwa TENS betul yang menurunkan nyeri, terbukti menurunkan nyeri, maka berarti kesimpulannya adalah betul TENS menurunkan nyeri. Dalam aspek eksperimental dia lakukan pembuktian itu. Orang-orang yang ada nyeri diberikan TENS. Tapi dalam aspek pembuktian lain yang seperti saya jelaskan ini juga dibuktikan. Oh, ternyata kalau diberikan TENS, sistem imun itu bekerja, teraktivasi ternyata. Artinya betul bisa menurunkan nyeri. Nah, pembuktian-pembuktian ini perlu untuk kalian pahami. Sehingga jangan jadi fisioterapis lulus menjadi fisioterapis yang katanya gitu. Kayak lagu Bintang di Langit, katanya. Jadi harus ada upaya untuk melakukan pembuktian empirisme, baik yang sifatnya probabilistik tadi maupun sifatnya yang laboratoris. Itulah sebabnya ya, setelah ini pandemi sudah reda, saya betul-betul Anda harus punya rasa penasaran untuk praktik yang benar-benar serius. Habis waktunya 7 tahun, hampir 7 tahun di kampus, tapi tingkat pembuktian atau positivistik keilmuannya itu hanya sekedarnya gitu. Padahal harusnya keluar dari kampus itu dengan tingkat kadar keyakinan terhadap keilmuan itu yang tinggi. Kenapa? Karena pembahasan pengetahuan teoritisnya kuat, pembuktian laboratorisnya, praktikumnya juga kuat. Kalau lulusnya tidak sampai pada tingkatan itu, yang saya katakan tadi, keluar terus merasa bahwa tidak punya modal yang cukup, kemampuan yang dianggap rendah, lalu akhirnya ada ide, ayo belajar metode ini, terus akhirnya jadilah tradisional, fisioterapi tradisional. Padahal semua yang dipelajarinya itu sudah berdasar keilmuan empirisme yang tinggi. Ya. Baik, jadi yang saya katakan tadi di awal, ya, bahwa kalau kalian bisa punya pemikiran positivistik yang benar, yang baik, bahwa segala sesuatunya itu harus berdasarkan bukti empirisme yang ada, ya, maka saya juga sampaikan tadi, rasionalitas bukti empirisme itu selalu terbatas pada kadar pengetahuan kita. Ya. Di Al-Quran dikatakan di surat 41 ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau orang masih tidak yakin sama kebenaran Al-Quran, Al-Quran sudah mengatakan pembuktiannya itu jangankan di luar kalian lihat alam dan segala macam. Di dalam diri Anda itu sudah bisa Anda buktikan. Oh, ternyata ada namanya sel imun, namanya neutrofil. Ada betul. Dan dia bekerja betul mempertahankan diri kita terhadap patogen. Semua mekanisme-mekanisme kerja ini bagian dari pembuktian empirisme, ya, yang menunjukkan bahwa pemikiran positivistik itu selalu sanksi terhadap sesuatu, tetapi dalam upaya mencari kebenaran dalam bentuk empirisme. Kalau hal-hal itu misalnya dalam konteks religiositas kita, ya, tentang keberagaman misalnya,
Maka kita juga bisa membayangkan bahwa boleh jadi pengetahuan saya tidak mencangkau itu. Karena pada akhirnya begitu banyak pembuktian-pembuktian terjadi saat ini, itu sudah ada sebelumnya dan telah dinyatakan dalam firman Tuhan. Jadi Allah sudah menyampaikan begitu banyak kebenaran yang mungkin pembuktiannya baru saat ini. Nah, ini juga kejadian berulang seperti itu harus juga meyakinkan pada diri kita tentang kebenaran-kebenaran lainnya yang secara empirisme mungkin belum kita dapatkan. Kenapa? Karena batasan pengetahuan yang kita miliki. Tetapi begitu banyak pengetahuan yang kita miliki hari ini, baru bisa membuktikan pernyataan-pernyataan yang sedemikian banyak. Ya, nah, saya kira itu. Jadi saya mengharapkan mahasiswa ini sebagai mahasiswa itu berpikir terus sanksi terhadap sebuah pengetahuan yang baru. Ya, jadi sederhananya yang tadi, benar nggak bisa menghilangkan nyeri? Terus gimana mekanismenya? Nanti ceritakan tuh, ada namanya gate control teori. Nanti ada tipe saraf tertentu, ya sederhananya ya, akan aktif dengan sinyal kelistrikan akan aktif. Kalau itu aktif, dia akan menghentikan kerja dari penghantar nyeri. Benar nggak itu terjadi? Ada dua pembuktian laboratoris. Lihat tuh sinyal itu bekerja nggak seperti yang saya gambarkan tadi. Atau buktikan saja secara empirisme eksperimental. Lakukan pada orang yang mengalami nyeri. Tunjuk, lihat hasilnya, ukur. Nah, dua pembuktian itu sama-sama sifatnya positivistik, yaitu mencoba memperkuat kebenaran teoritis berdasarkan pembuktian. Oke ya, baik, saya kira itu. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalau ada pertanyaan, silakan. Baik teman-teman yang ingin bertanya untuk materi kita pada hari ini, teman-teman bisa ini aja ya, langsung mute atau menyalakan mikrofon, atau bisa atau mungkin raise hand. Silakan. Izin bertanya, Kak. Silakan. Apakah cukup pembuktiannya menggunakan jurnal, Pak? Apakah cukup? Pembuktiannya menggunakan jurnal. Oke, itu salah satu metode cara menjawab rasa sanksi. Kalau jurnal itu kan bahasannya adalah yang terjadi atau report dalam jurnal itu kan ringkasan dari sebuah proses ya. Orang meneliti tahunan itu bisa hanya di jurnal hanya 3 lembar tuh hasilnya. Kita baca gitu ya. Jadi benar-benar resume gitu. Nah, kita harus tahu bahwa hasil dalam jurnal itu sebuah proses upaya pembuktian dengan melakukan penelitian kan gitu. Nah, caranya adalah pertama, kalau Anda bertanya apakah boleh dengan melakukan atau melihat jurnal, itu salah satu cara. Saya penasaran nih, kata Pak Irfan, TENS bisa menurunkan nyeri. Terus cari jurnal. Langkah mencari jurnal itu adalah salah satu cara untuk memverifikasi statement saya kan. Pengetahuan yang saya dapat, yang saya berikan tadi. Oh, kata jurnal memang benar ya TENS bisa menghilangkan nyeri. Itu salah satu bukti empiris tuh. Bukti empiris bahwa nyeri bisa turun. Lebih dalam lagi, pelajari penelitiannya itu. Bukan di jurnal. Jurnal itu kan pasti ringkas ya. Cari full text-nya misalnya, cari full text-nya yang benar-benar satu disertasinya gitu, satu teksnya, pelajari semua. Dia punya teori apa, berapa orang yang dilakukan, apa hasilnya. Kemudian cari ke absahannya kan, karena kan bisa jadi validitas datanya itu tidak benar. Sekarang kan yang harus paling baik, yang paling benar itu adalah jangan sampai itu adalah plagiat, jangan sampai itu kualitasnya rendah kan gitu. Sama dengan kalau dalam Al-Quran itu kan ada yang sahih gitu ya. Itu benar-benar pembuktiannya sangat, bukan hanya sekedar satu, pembuktiannya berulang kali dan dinyatakan benar. Sama dengan ini. Jadi kalau kalian mendapatkan informasi TENS bisa menghilangkan nyeri, kamu cari jurnal, baca jurnalnya. Setelah dapat jurnalnya, langkah berikutnya misalnya ingin meyakinkan diri sendiri betul nggak TENS itu, lihat
full text-nya, ya. Kalau pada peneliti-peneliti orang itu menghubungi si penelitinya, betulkah ini ada dilakukan langkah-langkah yang ada Anda tulis itu, gitu. Verifikasi. Plus kalau perlu Anda melakukan penelitian tersendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat jurnal itu salah satu langkah verifikasi yang kita lakukan. Dengan langkah yang lebih objektif tuh. Karena sudah dilakukan oleh orang lain. Tapi sebaik-baiknya orang lain melakukan, tetap kan masih ada sanksi dong dalam diri kita. Selama kita itu bisa yakin sesuatu itu kalau terjadi pada diri kita sebenarnya. Tingkat sanksi kita itu bisa ini kalau terjadi pada diri kita. Walaupun orang pakai jurnal apapun itu, tetap saja kalau belum pernah terjadi pada diri kita biasanya tingkat tingkat kepercayaannya kan tetap lebih rendah, gitu. Tetapi ada batasan yang sudah dalam metodologi itu dikatakan tingkat percayanya signifikan, walaupun belum terbukti pada diri saya, tetapi dengan melihat runutan yang terjadi pada sekian banyak orang, mestinya kalau itu saya lakukan pada diri saya, kejadiannya tidak akan berbeda. Logikanya begitu. Itu namanya logis gitu. Ini ada 100 orang pakai TENS, sakit kepala hilang, nyerinya berkurang. 100 orang nih. Ya toh? Dari 100 orang itu 99 nyerinya menurun. Ada 1 orang tidak menurun nyerinya. Kesimpulannya kan berarti TENS menurunkan nyeri. Probability ini namanya. Walaupun saya belum pernah pakai TENS kalau sakit kepala, boleh nggak saya pakai kesimpulan? Oh, berarti TENS bisa menurunkan nyeri kepala saya. Boleh. Kenapa? Karena sudah ada empirisme yang meyakinkan berulang kali. Tetap lebih meyakinkan kalau Anda menggunakan TENS ketika Anda sakit kepala. Gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya apakah TENS bisa menurunkan sakit kepala dengan hubungannya tingkat keyakinan kepercayaan Anda terhadap pernyataan itu. Jadi kalau tingkat percayaan terhadap pernyataan itu pasti lebih meyakinkan jika itu terbukti pada diri kita. Nah, yang kedua adalah terbukti pada banyak orang. Tapi kalau testimoni mesti ragu. Lah sekarang terbalik fenomenanya. Jurnalnya nggak dipercaya, jarang baca jurnal, senangnya dengar testimoni. Ya, lihat di sosial media kretek-kretek sembuh. Jadi kalau begitu berarti Anda belum berpikir positivistik tuh. Semuanya sudah punya empiris, sudah punya bukti. Di negara-negara maju sudah pernah. Ya kalau di Indonesia itu baru, kamu tinggal lihat 10 tahun lalu di Amerika itu bagaimana sih fenomena seperti itu. Itu sudah pernah terjadi tuh 10-15 tahun lalu. Sekarang sudah hilang. Kita baru mulai. Selalu begitu. Jadi kalau saya sederhana sekali kalau dalam konteks fenomena yang banyak di bidang kesehatan itu, kalau lagi tren di Indonesia, saya pasti akan search 15 tahun lalu. Kan banyak sekarang big data di Google Search itu ya. Apa sih ini di 10 tahun lalu? Di Amerika itu terjadi sama dengan yang kita sekarang. Dan pada akhirnya empirisme yang menghilangkan. Yang bisa eksis itu pada akhirnya adalah yang terbukti. Ya. Semuanya seperti itu. Yang seperti ini kan sudah pernah terjadi lalu hilang lagi. Dulu itu juga pernah yang lagi marak ini yang kretek-kretek kayak ada yang meninggal di Jakarta itu sehingga semuanya pada hilang di Indonesia itu kabur semua, tutup semua praktek. Sekarang muncul lagi. Itu fenomena yang normal saja. Tetapi sebagai fisioterapis yang berpikir positivistik, berpikir ilmiah, empiris, Anda harus yakin bahwa segala sesuatunya itu existing kalau terbukti. Fisioterapi juga bisa punah. Kalau ya setiap lulusannya itu hanya batasannya katanya, nggak ada yang pembuktian empirisme. Sehingga fisioterapis lulus dari sekolah kampusnya di mana saja sesungguhnya lulus dengan keraguan-raguan gitu, nggak yakin pada pembuktian keilmuan fisioterapi. Ini benar nggak sih sebenarnya? Katanya meningkatkan sirkulasi. Emang kalian pernah lihat darahnya mengalir lebih lancar? Gitu. Semuanya harus ada upaya pembuktiannya. Jadi kalau orang dengan tingkat keyakinan keilmuannya lulus dari situ, tidak ada tuh underestimate sama profesinya.
So, karena saya fisioterapis, terus lihat profesi lain, terus jadi minder. Nggak ada. Kenapa minder? Ya karena dia lulus dengan tidak betul-betul yakin, tidak pernah melakukan upaya pembuktian. Dia hanya sekedar mendengarkan. Itu upaya pembuktian. Level mendengarkannya juga hanya sebatas apa? Testimoni, katanya. Tidak pada tingkat yang lebih meyakinkan, lebih tinggi. Evidence yang lebih tinggi. Nah, begitulah cara kita membayangkan. Jadi saya berharap filsafat ilmu etika pada modul etika ini adalah membangun pemikiran pada diri Anda. Semua hal yang Anda dapatkan dalam keilmuan fisioterapi ini, munculkan rasa sanksi, upayakan cari pembuktian lebih jauh dengan berbagai metode. Sehingga kalau kalian lulus itu, semua pengorbanan orang tua Anda itu terbayarkan tuntas. Tidak hanya selembar ijazah. Tidak ada artinya selembar ijazah, tapi pikiran dan pemahaman serta psikologis itu kosong. Keluar lulus, pengetahuan fisioterapinya sekedarnya, tingkat keyakinan terhadap keilmuan fisioterapinya sekedarnya, kemudian dia masuk ke masyarakat. Itu gampang sekali. Begitu masuk ke masyarakat, terus ada orang bilang, akupuntur, ikut dia akupuntur. Fisioterapis, akupunturis. Nah, gitu. Terus ada lagi yang lain, ikut lagi yang bukan bidang ilmu fisioterapi, ikut lagi. Kenapa? Ya karena dia tidak punya pemahaman mendalam terhadap ilmu fisioterapi. Tapi kalau Anda sudah punya, yang lainnya itu Anda anggap bahwa level evidensinya lebih rendah dari fisioterapi. Kalau sudah begitu, maka Anda akan punya tingkat keyakinan dalam konteks profesinya nanti. Baik, saya kira itu ya. Baik. Saya tadi lupa check out gimana itu absensi. Udah apa-apa, udah kali ya. Coba tanya akademik ya, Riyad ya. Oh iya Pak. Tadi harusnya setelah absen kalian saya harus apa gitu, save gitu. Tapi setelah tadi saya coba save, keluar sendiri itu apa SIM PTT-nya enggak. Coba tanya apakah tersimpan atau tidak, gitu ya. Nah, yang pakai iOS itu gimana Pak? Ini soalnya sudah ada. Kalian aja tanya ke itu, karena yang tadi saya nggak tahu, belum sempat klik save tapi keluar sendiri gitu, keluar sendiri. Ini apa? SIM PTT-nya logout sendiri. Tolong ditanyakan, jangan sampai kalian nggak terhitung tidak hadir. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.